Ini ciri-ciri amal yang qabul, ya. Qabul, amal yang diterima. Betul, jangan percaya sama pasangan, percayalah dengan Tuhan dia. Maka kalau pasangan kita keluar, kita katakan, ya Allah, aku titipkan pasanganku kepadamu, aku titipkan anak-anakku kepadamu, aku titipkan, begitu. Hikmah yang tinggi. Apa hikmah yang tinggi? Saya sadar, tanpa saya baca Waqiah pun Allah sudah kasih jatah rezeki amalan yang sudah dirutinkan, diulang-ulang-ulang, ya. Jadi antum bisa bangun pagi ini itu karena 3 nikmat tadi: Islam, iman, ihsan. Kalau nggak ada nikmat ihsan, nggak akan tahan, ya. Cahaya itu turun dahulu ke dalam hatimu, baru kamu bisa baca Quran. Jangan dibalik. Karena nur itu jatuh ke dalam kolbumu, barulah kamu bisa bangun di pagi ini. وَيَحْتَقَرُ عِنْدَكَ وُجُودُهُ, dan dianggap remeh di sisimu wujud amalmu. Nah, ini ciri-ciri orang yang amalnya diterima dua aja. Dia tidak memandang beramal dan memandang jasa-jasanya kecil. Dua aja. Nah, kita masuk yang mana? Ini ciri-ciri amal yang qabul, ya. Qabul, amal yang diterima. Inilah yang disebut dalam ilmu ma'rifatullah fana fillah. Yang orang sering nyebut fillah, bener gak? Gaya kayak ngerti aja ya. Sering nyebut begini gak? Fillah, lillah, billah. Kalau nggak ngerti gue jangan baca lah, malu kita, ya. Lillah aja gampang, fillah jangan sebut. Fillah ini berat. Fillah itu dalilnya wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah fina, di dalam kami, itu maksudnya apa tuh? Dalam cinta kepada kami, menghilangkan dirinya dalam diri kami, menghilangkan sama basarnya dalam sama basar kami, menghilangkan amalnya dalam amal kami, perbuatannya dalam perbuatan kami. Allah masih nyebut kami loh di situ. Lanahdiyannahum subulana. Kami baru tunjukkan jalan-jalan, banyak jalan bukan satu, menuju kami. Ya, kalau syariat jalannya satu, tapi kalau jalan rohani, kalau sudah dibuka jalannya banyak. Itu sebabnya banyak thariqat. Kalau mazhab cuma 4 mazhab, syariatnya sama, cuma pemahaman yang beda. Tapi thariqah bisa banyak. Thariqah sufi, thariqah para aulia. Karena dalil tadi, lanahdiyannahum subulana, ini pakai lam taukid dan nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi banyak jalan menuju Allah. Siapa yang dia mendapatkan itu? Orang yang lebur, tidak memandang amalnya. Kita menyebutnya fana fillah. Fana, tenggelam, karam dalam Allah. Orang kalau sudah benar cintanya, egonya habis. Ini suami istri, mohon maaf ya yang sudah menikah. Antum belum benar-benar mencintai kekasih kalau masih merasa berjasa, kalau masih butuh kata-kata terima kasih, walaupun sehari-hari kita harus begitu. Kalau masih belum percaya dengan pasangan kita keluar, mulai ada kekhawatiran, ntar dia digoda ini, ntar dia ngelirik ini, berarti kita nggak ada percaya sama dia. Betul, jangan percaya sama pasangan, percayalah dengan Tuhan dia. Maka kalau pasangan kita keluar, kita katakan, ya Allah, aku titipkan pasanganku kepadamu, aku titipkan anak-anakku kepadamu, aku titipkan, begitu. Guru dengan murid sama. Guru capek kalau semua urusan murid diurus sama dia, urusan dunia akhiratnya lelah. Maka seorang guru nggak boleh juga jumawa, ya, nggak boleh juga merasa sok berjasa. Dia cukup katakan, ya Allah, hanya Engkau yang urus mereka. Bapak ini kan banyak pengalaman rohaninya, juga banyak bebal rohaninya, ya. Itu kalau satu-satu saya harus dengerin curhatnya, telinga saya hilang sebelah kali Pak, ya. Nggak mungkin. Maka Bapak curhatlah kepada Allah.
Saya pun mendoakan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri-ciri amal diterima apa? Jadi ilmu tasawuf, ilmu mengetahui amal diterima apa enggak. Nanti antum coba lihat. Barusan subuh merasa soleh nggak? Merasa dapat pahala dunia dan seisinya nggak dengan sholat sunat tadi? Aneh nggak yakin. Orang takbir aja nggak jelas, takbir aja ngantuk-ngantuk. Ya, baru ingatnya pas assalamualaikum, baru ngeh gitu. Jadi gerakan itu cuma karena sudah biasa. Jadi kayak orang silat, kalau sudah mulai takbir ngikutin aja. Ya, begitu kita tidak kuat menahan gejolak pikiran itu kemana-mana, tanda bahwa kita ini tidak bisa menguasai diri sendiri. Terus antum menguasai orang lain. Ya. Innama aurada alaika al-warid. Ini ada istilah namanya warid. Ada wirid, ada warid. Ini dua ya. Ini dua hal yang beda. Apa arti warid? Nah, dari warid kita mulai. Warid itu anugerah rohani yang Allah berikan. Bahkan tidak hanya rohani, juga materi. Itu warid. Orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah ini bukan hikmah yang hikmah rohani, tapi hikmah kebatinan. Mereka mencari warid dengan mencari kesaktian. Baca ini, kamu begini. Maka muncullah ada mahabbah Sulaimaniyah, ilmu pelet Sulaiman. Bacanya ayat supaya orang tunduk. Apalagi ada namanya pukulan sakti. Itu dibaca ke tangan, inna batsya rabbika lasyadid. Tangannya kalau mukul orang kayak Nabi Musa, sekali pukul mati. Antum mau yang begitu? Mau yang begitu? Nanti kalau perang sama Dajjal boleh. Kalau sekarang masa mau temenan sendiri? Oke, nggak segama sama saya, nggak segama kan masih sebangsa, ya, masih senegara, atau masih sesama manusia. Nah, jadi warid itu anugerah. Wirid itu amal yang dirutinkan. Apa arti wirid? Nah, warid bisa jadi bukan berarti kesaktian, ya. Bisa kesaktian, bisa kesejahteraan, tapi itu zahir. Baca waqiah supaya harta melimpah. Saya mau tanya sama antum, kalau antum nggak baca waqiah, rezeki udah ada belum? Berarti waqiah itu apa? Maka sekarang hikmahnya jangan hikmah rendahan. Hikmah itu ada dua, hikmat al-batiniyah, ya, ad-daniyah, hikmah kebatinan yang rendah. Ada hikmah al-batiniyatul ulya, al-a'la, hikmah yang tinggi. Apa hikmah yang tinggi? Saya sadar tanpa saya baca waqiah pun Allah sudah kasih jatah rezeki. Lalu waqiah itu untuk apa? Ternyata waqiah itu diajarkan oleh para ulama dari dulu. Di situ ada ayat-ayat tauhid tentang akhir zaman, tentang surga neraka. Lalu di situ ada tentang tauhid. Ada 4 pertanyaan. Paham di situ, orang akan mengerti hakikat rezekinya. Disitulah baru rezeki terasa lancar. Itu rahasia al-waqiah, ya. Ya, arti wirid apa arti wirid tadi? Amalan yang sudah dirutinkan, diulang-ulang-ulang, ya. Orang awam berpikir saya beramal lalu saya diberi anugerah, tapi orang yang kenal Allah berpikir anugerah itu turun sehingga saya dapat beramal. Beda. Karena ada anugerah nikmat batin dari Allah, nikmat Islam, iman, ihsan, kita bisa bangun dan kita bisa ngaji pada pagi ini. Benar. Jadi antum bisa bangun pagi ini itu karena 3 nikmat tadi, Islam, iman, ihsan. Kalau nggak ada nikmat ihsan nggak akan tahan, ya. Bangun jam berapa tadi, Pak? Ada yang jam 2, ada jam 3, ya. Yang ini tadi itu ngantuk-ngantuk gitu. Jam 1 dia bangun tadi tuh. Mau nemenin saya jam 1 dia bangun. Paling jauh nih, Pak, nggak tahu antum ada yang lebih jauh nggak? Bekasi. Hah? Bekasi nggak tahu, ujung kali, ya.
Jadi kita diberikan nikmat, dengan nikmat itu kita bisa taat. Ini rumus orang arif billah, orang kenal Allah. Tapi kalau orang jahil billah, dia taat, merasa taat, lalu dengan taat itu dia merasa dapat nikmat. Ini kalau saya nggak sholawat nih, masjid nggak rame. Ada yang ngomong gitu nggak? Ini pesantren kalau saya nggak baca Quran nih, nggak ada cahayanya. Cahaya itu turun dahulu ke dalam hatimu, baru kamu bisa baca Quran. Jangan dibalik. Karena nur itu jatuh ke dalam kolbumu, barulah kamu bisa bangun di pagi ini. Baru bisa kemudian mendengarkan taklim. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan GR. Nah, maka dikatakan di sini, innama aurada alaikal warid. Allah memberikan warid litakuna bihi alaihi waridan, supaya kamu dengannya warid itu, dengan anugerah itu, alaihi terhadapnya waridan, datang. Ini waridan di sini artinya datang. Warid yang pertama artinya anugerah. Tuh beda, satu jumlah, satu kalimat, lafaznya sama, artinya beda. Ya, kalau nggak bersanad nggak bisa paham. Ya, inilah nikmat bersanad. Kita bisa memahami sesuatu tanpa perlu keliru ya. Jadi warid yang pertama anugerah rohani. Warid yang kedua kamu datang kepada Allah SWT. Nah, tadi saya mengatakan apa? Karena nur itu turun kepada kita, kita bisa sholat tahajud. Bukan karena kita tahajud kita dapat nur, gitu ya. Nur apa yang ada di kolbu? Ternyata disebutkan di dalam surat At-Taghabun. Siapa yang percaya kepadanya, may yu'min billah, percaya aja sama Allah, Allah akan bimbing kolbunya. Bimbingan kalau nggak pakai cahaya nggak bisa ya. Allah kasih nur. Coba Bapak Ibu, kalau nggak ada cahaya bisa lihat nggak? Nah, cahaya batin itulah anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang mesti kita syukuri. Ini terakhir ya. Aurada alaikal warida, dia memberikan kepada kamu warid, liyatasallamaka min yadil aghyar, agar engkau selamat daripada gangguan selainnya, aghyar, waliharriraka min rikil athar, lalu membebaskan kamu, memerdekakan kamu dari penjara tawanan athar, alam semesta. Maksudnya gini, Allah itu berikan kamu anugerah rohani supaya tidak bergantung kepada guru, supaya nggak bergantung kepada obat, makanan. Kita tetap berguru, kita tetap minum obat, tapi yang kita minta kepada Allah hidayah. Ketika minum obat, gantungnya ke Allah. Apa yang kita gantungkan? Aku meminta kesembuhan darimu ya Allah. Sehingga nanti jika obat habis, nggak panik, karena kesembuhan dari. Sehingga jika guru mati wafat, innalillah wa inna ilaihi rajiun, nggak goyang ya. Maka saya mengajak kepada para guru, para kiai, para mursyid, para murabbi, jangan buat murid-murid itu bergantung kepada kita. Jangan buat murid-murid bergantung kepada sosok kita, tapi buatlah murid terlatih dengan amal-amal, amal fikriyah, amal fikrah, amal qalbiyah, amal qalbu, lalu amal badaniyah, amal badan. Syukur-syukur jika ada amal ruhiyah, ma'rifatullah. Jadi jangan bergantung kepada kiai, kepada guru. Guru manusia, jangankan guru, Rasulullah pun wafat, benar. Rasulullah udah wafat kan? Hanya Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas yang masih hidup. Nabi Khalid itu dikubur, dia pesan, Nabi Khalid bin Sinan, ada Nabi Khalid bin Sinan. Beliau pesan kepada kaumnya, jika aku dikubur, tolong nanti digali lagi. Setelah kalian gali, aku akan hidup kembali. Jadi Nabi Khalid itu belum mati, Pak. Maka sekarang di alam barzakh, Nabi Khalid itu masih aktif. Ya. Begitu imam-imam kita menjelaskan, Ibn Arabi dan imam-imam yang lain, Nabi Khalid bin Sinan. Jadi masih ada Nabi di alam. Nah, itulah yang diungkap dulu oleh Allah yarham al-Habib, siapa yang
yang baru meninggal itu, yang majzub juga, Ja'far Al-Kaf ya. Antum percaya atau tidak, dia mengislamkan orang di dalam kubur. Itu ilmu asrarnya Sayyidina Khalid alaihissalam. Jadi kalau nggak lapor ke Sayyidina Khalid, nggak punya koneksi rohani kepada beliau, nggak akan bisa mengislamkan orang dalam kubur. Sulit dibayangkan pakai akal, karena ini bukan wilayah akal, ini wilayah rohani. Jadi jangan usah dipikirin ya. Banyak orang mikirin, akhirnya mereka nggak percaya dengan kajian kita. Apa kata mereka? Belum dengar utuh. Ar-Razi ini mempercayai ada orang gila jadi wali. Ya salam ya. Kapan kita bilang orang gila jadi wali? Pernah nggak antum dengar saya mengatakan orang gila jadi wali? Ada nggak? Jangan-jangan yang bilang dia gila tuh gila ya. Nggak ada, kita pernah mengatakan itu. Kita mengatakan ada kekasih Allah, kolbunya bercahaya dengan cinta Allah, ketutuplah akalnya. Orang-orang melihat dia gila, dia bukanlah gila. Lalu siapa yang tahu dia bukan gila? Sesama wali, sesama kekasih-kekasih Allah atau murid-muridnya wali. Itu udah Allah yang atur memang ya. Habib Ja'far masih ingat gak? Kalau baca Fatihah nggak jelas, Al-Fatihah itu orang kalau nggak ngerti Pak. Ya masa walinya aswaja begini nih ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi semua yang kita lihat zahirnya belum tentu seperti yang terlihat. Banyak kok yang kelihatan baik, batinnya rusak. Banyak yang kelihatannya rusak, ternyata batinnya bagus. Mulailah semenjak hari ini, pagi ini, melatih sir rahasia di kolbu ini, memandang orang dengan kebaikan ya. Untuk ada intel di sekitar kita, itu kita baik-baik aja sama mereka ya. Mereka kan intel itu manusia juga ya. Kalau kita baik, terkolbunya kayak ke bawah. Insya Allah. Intel yang bahaya itu intel setan ya. Kalau intel dunia mah ya masih gampang Pak. Intel setan nggak bisa berubah. Kerjanya ngadu domba. Nanti dia bawa, setan tuh tubuh manusia. Nanti datang ke ustadz apa, diceritakan yang bukan kita, tapi si ustadz tuh nanti benci kepada kita. Berhasil lah. Menjawablah ini dua ustadz. Tengkarlah, umat pusing. Seneng gak setan? Antum mau kami begitu? Jadi jangan adu-adu kita ya. Gak mau kan jadi intel setan? Oke.